Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pengendalian mutu yang diampu oleh Pak Kiki, kemudian saya Bu Indria dan Pak Muhammad Nur. Baik, jadi nanti saya akan mengasuh sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-2, 3, dan 4. Dan semuanya secara online ya, karena posisi saya masih di Belgia. Oke, baik. Tidak berlama-lama, untuk topik kita hari ini adalah sistem mutu di industri pangan. Ya, untuk topik ini kita akan bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama tentang sistem produksi di industri pangan. Kemudian yang kedua hubungan antara mutu, proses, dan kontrol atau pengendalian. Dan yang terakhir hubungan antara mutu dengan kepuasan pelanggan atau konsumen. Oke. Nah, baik. Mungkin punya gambaran sedikit ya sebelum kita lanjut lebih jauh, yaitu tentang dasar sistem produksi di industri pangan. Ya, kalau kita bisa uraikan sedikit, kira-kira apa yang pertama? Ya, kita mulai dari bahan mentahnya dulu ya. Jadi ada bahan di sana biasanya dari produce atau hasil pertanian ya, bisa sayur, buah atau juga dari produk peternakan atau hasil peternakan. Kemudian biasanya di dalam industri kita juga akan perlu ada bahan tambahan lain ya, pewarna, perisa, pengawet, dan seterusnya. Kemudian juga ada bahan pengemas ya, ini adalah secara umum bahan yang dipakai di dalam industri pangan ya. Nah, ini tentunya lanjut kepada proses pengolahan yang meliputi di sana nggak cuman mengolah itu ada metode ya, ada mesin, ada peralatan, ada ukurannya ya, dan pastinya juga melibatkan tenaga kerja atau manusia. Ya, terus kemudian hasil pengolahan ini adalah produk ya, produk pangan yang tentunya kita bisa lihat atau kita bisa rasakan mutunya. Kemudian ini tujuan produk adalah untuk disampaikan kepada konsumen atau pada pelanggan melalui proses marketing. Oke. Nah, nanti di konsumen sendiri ada persepsi dan ada perilaku dari konsumen. Oke, untuk membantu pemahaman kita tentang proses produksi di industri pangan, mari kita lihat satu contoh kasus ya. Ini proses pengolahan singkong menjadi keripik singkong. Oke, nah tentunya bahan dasarnya apa? Ya, singkongnya ya. Oke, terus kemudian singkong ini dibersihkan, kemudian mungkin juga kupas ya, ada proses pengupasan, pencucian, kemudian dirajang atau diiris-iris tipis gitu, bisa menggunakan mesin, kemudian dilakukan perendaman ya, bisa dengan sodium metabisulfit supaya dia menghindari pencoklatan ya. Terus ada penggorengan. Inti dari pengolahan ini, lalu ada spinning atau penirisan minyak, kemudian ada proses pengemasan, terus dilanjutkan jadi produk, maka dia bisa rilis ke konsumen. Oke, ini bukan endorse ya, hanya sebagai gambaran aja. Baik, nah proses yang saya berikan tanda biru di sana, disitulah kita sebut inti dari proses produksi di industri singkong ini ya. Nah,
di dalam proses produksi, disinilah kita bisa menentukan mutunya. Maka di sini adalah tahap atau di keseluruhan proses ini atau rangkaian proses ini adalah pengendalian mutu yang bisa kita lakukan. Nah, pengendalian mutu itu seperti apa? Ada beberapa hal yang tercakup di dalam pengendalian mutu, ya. Yang pertama ada proses parameter, ya, atau ukuran-ukuran di dalam setiap tahapan proses. Misalnya tadi penggorengan, ya, perlu dilakukan pada suhu berapa, ya, berapa lama, pakai minyak jenis apa, dan seterusnya. Ya, kemudian metodenya, ya, bagaimana cara menggorengnya, apakah dengan mesin kah atau perlu dibolak-balik setiap berapa menit, dan seterusnya. Terus yang penting lagi adalah di sana tentunya ada staf atau ada karyawan yang bertanggung jawab pada saat proses atau setiap tahapan proses produksi ini. Oke. Nah, kita bisa lihat dari sini atau secara umum bahwa namanya produk pangan itu punya sifat, ya, secara umum dia adalah produk yang bersifat perishable atau mudah rusak, ya, baik dari bahannya maupun produknya. Artinya apa? Artinya masa simpannya atau akan ada kerusakan, ya, over time atau sejalan dengan waktu. Seperti itu. Oke. Nah, kita bisa katakan kerusakan itu karena produk pangan ini bersifat seolah-olah masih hidup. Masih hidupnya kenapa? Mungkin ada enzim di sana, masih ada metabolisme yang terjadi, mungkin ada mikroba yang tumbuh di sana, gitu, ya. Nah, selain itu, kalau namanya produk pertanian atau produk dari segi bahannya aja, ya, itu akan ada variasi yang sangat besar, ya. Jadi maka nggak mungkin menghasilkan produk yang sama persis, ya, di waktu yang berbeda. Mungkin dari jenisnya, dari setiap batch itu juga akan menghasilkan atau akan ada perbedaan walaupun kecil, ya. Perbedaan dari segi yang menangani atau yang melakukan pengolahan pangan, ya. Stafnya maksudnya, staf produksinya. Dari segi bahannya, ya. Jadi ada variasi atau ada perbedaan, ya, nggak mungkin persis sama seragam. Oke, nah produk pangan itu juga sesuai dengan persepsi konsumen, ya. Tidak semua orang suka keripik singkong yang tipis sekali, atau mungkin ada suka yang lebih tebal, ya, ada suka yang bumbunya lebih banyak misalnya, atau mungkin sekarang nggak pengen makan keripik singkong gitu karena memang lagi nggak pengen ngemil. Itu juga adalah tindakan sesuai dengan emosi, ya, atau mungkin memang orangnya tidak suka keripik singkong, nah itu juga bisa, ya. Artinya bukan produknya yang salah, tetapi memang bukan selera konsumennya, gitu, ya. Oke, baik. Dengan mengacu pada sistem produksi atau contoh produksi keripik singkong tadi, ya, kita mungkin juga bisa lihat bagaimana sifat dari industri pangan itu sendiri, ya. Yang pertama, industri pangan ini seringkali merupakan produksi yang masif, ya, supaya maksudnya skalanya besar gitu. Makin banyak diproduksi maka nanti hasil produknya bisa dijual secara lebih murah, ya. Terus yang kedua, biasanya industri pangan itu juga padat karya, banyak menggunakan tenaga kerja. Yang berikutnya, kita juga bisa lihat kalau skalanya itu berbeda, maka interaksi ingredient atau interaksi bahan itu juga bisa berbeda. Sebagai contoh, kalau Anda mungkin bikin tadi keripik singkong cuma mau buat 1 kilo dengan mau buat 1 ton, itu akan ada
perbedaan cara atau karena perbedaan interaksi dari ingredient ya. Contohnya tadi kalau 1 kilo Anda kupas, Anda rendam sebentar aja, setelah itu ditiriskan, digoreng, itu bisa jadi keripik yang bagus. Tapi kalau skalanya 1 ton, mungkin kita akan perlu penggoreng yang lebih besar. Mungkin kita perlu lihat juga tadi butuh bahan tambahan pangan, misalnya untuk pemutih atau biar dia mudah renyah setelah digoreng seperti itu, gitu ya. Nah, selain itu industri pangan ini juga bersifat tergantung pada kondisi sosial budaya pada masyarakat setempat atau pada konsumen setempat ya. Jadi selera konsumen itu tentunya tidak sama pada budaya yang berbeda-beda gitu ya. Oke, nah secara umum kita mungkin bisa rumuskan sistem produksi pangan secara global ya, ada 3 hal yang mempengaruhi di sana. Ada faktor ekonomi, faktor budaya, dan institusi. Ekonomi ini ekonomi secara global ya. Jadi di sana ada pasti ada pasar, ada kondisi supply and demand ya. Jadi kalau sebagai contoh ya, kalau misalnya ketersediaan bahan itu tinggi, biasanya harganya jadi murah gitu ya. Kalau musim panen raya gitu ya, itu biasanya harga barang menjadi murah. Tapi kalau kemudian barangnya itu langka dan banyak yang mencari, contoh misalnya telur itu produksinya stabil, tapi pada saat hari raya misalnya ya, orang butuh banyak industri pangan yang menggunakan telur atau permintaan telurnya tinggi ya. Jadi itu ada supply dan demand. Kemudian ya tadi ada events ya atau kegiatan budaya maupun kepercayaan dari masyarakat itu juga bisa mempengaruhi sistem produksi global ya. Di Indonesia misalnya secara umum atau defaultnya makanan itu halal, maka untuk permintaan pangan halal itu tentunya tinggi ya, atau sangat dibutuhkan di mana-mana. Dan yang terakhir institusional ini maksudnya adalah institusi dari industri itu sendiri. Setiap industri pangan atau semua industri ya pasti memiliki kebijakan ya, mau mengelola perusahaannya seperti apa. Kemudian selain itu juga ada komoditi ya, jadi mau mengolah produk atau bahan pertanian yang mana yang mau diolah oleh si perusahaan ini ya. Tentunya ini akan mempengaruhi kebijakan dan bagaimana suatu organisasi industri itu akan beroperasi. Oke, nah jadi dari sini kita mungkin bisa lihat secara umum hal-hal yang mempengaruhi sistem produksi pangan ya. Jadi secara sosial ya ada insentif ekonomi ya, misalnya tadi kebutuhan pasar, mungkin kebijakan pasar yang diterapkan. Tadi misalnya ada pada saat hari raya gitu ya, atau menjelang hari raya, supaya harga-harga tidak melambung karena tadi permintaannya pasti tinggi, maka harus ada kebijakan pemerintah yang terlibat di sana gitu. Terus kemudian pengaruh dari budaya tadi ya, baik dari misalnya praktek-praktek tradisional, kemudian selera konsumen ya, selera perorangan, kemudian urbanisasi ya, ini adalah faktor yang mempengaruhi produksi pangan ya. Urbanisasi maksudnya dengan orang makin banyak bekerja di perkotaan, kemudian butuh pangan yang lebih cepat ya, lebih cepat saji seperti itu. Nah, ini juga mempengaruhi. Mungkin yang belum saya sebutkan di sini ya, sekarang penggunaan media ya, itu juga sangat berpengaruh pada produksi pangan. Oke, kemudian
Secara ekologis ini faktor dari bahan atau dari produk pangannya sendiri, ya, jenis tanah, iklim, kemudian ketersediaan air, ini pasti memengaruhi bahan apa yang tersedia di suatu daerah, ya. Secara ekstrinsik, ya, adanya hama, ya, kemudian keunggulan genetis, ada alergen, dan juga praktek pertanian ini juga mempengaruhi sistem produksi pangan. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat dari hal-hal yang tadi sudah kita bahas, mungkin sudah kita bayangkan ya di industri keripik singkong tadi misalnya ya. Kita bisa bayangkan misalnya bahan yang masuk itu bisa jadi singkong yang dipanen di bulan tertentu mungkin nggak sama ya. Ketika misalnya musimnya musim panas sekali, mungkin singkongnya bisa besar-besar. Tapi kalau musim hujan misalnya singkongnya mudah busuk ya. Atau kemudian misalnya ada tenaga kerja yang digunakan di dalam industri itu, ada yang terlatih, ada yang mungkin baru masuk sehingga perlu latihan. Nah, karena itu di sini kita perlukan adanya standarisasi dalam kegiatan produksi ya. Nah, di sini contohnya adalah dengan menggunakan SOP ya, atau harus ada Standard Operating Procedure. Nah, adanya standarisasi ini tentunya memudahkan atau menguntungkan ya. Jadi kebayang ya kalau Anda misalnya tadi baru atau belum pernah membuat keripik singkong gitu. Tapi kalau ada instruksi yang detail, kira-kira semua bisa mengikuti ya, mengikuti instruksi ini. Nah, karena bisa mengikuti, maka siapapun yang mengolah maka akan menghasilkan produk yang sama ya. Artinya di sini keseragaman bisa dipertahankan atau bisa dicapai ya dengan adanya petunjuk atau ada SOP tadi. Nah, selain itu dia juga bisa untuk meminimalkan risiko baik dari kontaminasi, kemudian hasil yang tidak sama ya. Mungkin ada yang kegosongan, ada yang terlalu banyak ditambahkan garam ya. Kalau ukurannya atau takarannya sama, maka ini akan mengurangi risiko ketidakseragaman. Oke. Nah, kalau setiap perusahaan atau pada setiap proses produksi itu ada SOP, ini akan juga memudahkan untuk menyesuaikan atau mencapai kesesuaian dengan standar pemerintah atau standar keamanan yang ditetapkan. Oke. Nah, tadi dengan adanya SOP juga akan tadi operatornya mudah untuk memahami apa yang mau dilakukan. Nah, terakhir dengan adanya SOP ini juga karena menghasilkan produk yang seragam, maka bisa untuk membantu menghasilkan kepercayaan konsumen, gitu ya. Oke, baik, saya lanjut. Ya, nah, berikutnya di dalam industri pangan, kalau tadi skalanya semakin besar, kita mungkin akan menggunakan teknologi. Ya, teknologi ini maksudnya tidak cuma dilakukan proses secara manual. Tapi kalau sekarang Anda bayangkan tadi bikin keripik singkong dengan skala ton ya. Jadi tidak mungkin dia menggunakan semuanya manual, pasti ada mesin-mesin yang digunakan. Nah, teknologi ini kita sebut ada dua hal. Yang pertama adalah sistem yang automated ya, atau diotomatisasi. Jadi ini sangat berguna kalau pekerjaannya ini berulang-ulang. Tadi ngerajang singkong 1 ton gitu, kalau dengan manusia tentunya ini tidak efektif ya. Kalau dengan mesin cukup dimasukkan di mesin dan itu akan bisa menghasilkan hasil yang lebih seragam ya, dan hasilnya mungkin juga akan lebih banyak daripada menggunakan perajangan secara manual ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah teknologi mutakhir ya, maksudnya dengan mesin-mesin yang tadi selain otomatis skalanya mungkin besar, kemudian di sana juga melibatkan misalnya
kontrol secara otomatis gitu ya, atau dengan mesin tadi akan lebih mudah, mesinnya dijalankan ya dengan listrik gitu misalnya ya. Ini biasanya juga bisa kita hubungkan dengan controller ya, dengan panel kontrol, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan data. Apakah suatu proses ini hasilnya akan seperti apa, atau tadi misalnya menggoreng kita sudah bisa set waktunya, set suhunya ya, kemudian mungkin setiap berapa lama dia harus dibolak-balik misalnya. Oke. Nah, penggunaan teknologi semacam ini juga bisa memudahkan untuk mendeteksi kalau misalnya terjadi masalah ya. Dan standar mutu tentunya akan lebih mudah untuk dipenuhi ya, serta penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien ya. Jadi menggoreng tadi misalnya 1 ton kalau manual ya, mungkin bisa kebayang berapa banyak wajan yang dibutuhkan, berapa banyak minyak, berapa banyak waktu yang dibutuhkan, seperti itu gitu ya, wajannya seberapa besar. Tapi kalau mungkin dengan mesin tadi ya, kita bisa tentukan misalnya ya minyak yang berapa liter minyak ini bisa digunakan secara terus-menerus misalnya, tentunya dengan memperhatikan TOP ya, turnover period dari minyak itu misalnya gitu ya. Dan kemudian kalau dia produksinya efektif dan efisien, tentu ini juga akan berkontribusi pada sustainability atau kelangsungan dari industri maupun penggunaan sumber daya yang lebih efisien, sehingga dia akan ramah lingkungan ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan atau kita lihat penggunaan teknologi ini tentu berkontribusi yang pertama pada konsistensi yang lebih tinggi pada produk yang dihasilkan maupun pada keseragaman proses ya. Yang kedua, dia juga memudahkan untuk meningkatkan keamanan pangan ya. Kenapa aman? Karena tadi meminimalkan kontaminasi dari pekerja ya. Oke. Dan yang terakhir adalah rapid response, maksudnya tadi ya, kita mau melakukan penggorengan, kita tinggal set aja waktunya, suhunya dan seterusnya. Jadi alatnya yang akan merespon atau menyesuaikan kondisi sesuai dengan apa yang kita set atau kita tentukan di sana. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita bisa simpulkan beberapa tantangan di dalam produksi pangan ya. Oke, yang pertama tadi karena padat karya, banyak tenaga kerja yang terlibat di sana ya, risiko kontaminasi itu sangat mungkin ya, baik tadi kontaminasi secara biologis dari manusianya, dari lingkungan juga bisa ya, kemudian kontaminasi fisik dan kontaminasi kimia. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi HACCP ya, Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP ya. Itu akan lebih banyak kita bahas nanti di sana. Tapi Anda bisa bayangkan dulu gitu. Makin banyak orang yang terlibat, makin dia manual ya, akan lebih mudah terjadi kontaminasi. Oke. Kemudian yang berikutnya, tantangan yang berikutnya adalah supply chain disruption. Maksudnya kalau ini kan industri pangan ini kan sangat ditentukan oleh bahan mentah yang dipasok, bahan-bahan tambahan termasuk tadi bahan pengemasnya ya. Kemudian juga ketika produk itu disampaikan ke konsumen ya, ini semua prosesnya fisik ya, jadi bukan seperti data yang kita bisa kirimkan dari manapun ya. Oke. Yang terakhir adalah isu
pekerja. Kenapa isu pekerja ini penting? Karena ya tadi di industri pangan itu jumlah pekerja biasanya cukup banyak untuk diproses produksi atau sepanjang proses produksi pangan ini. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu apa tantangannya, apa masalahnya, dan apa sifat dari industri pangan tadi, kita bisa lakukan atau yang kita ingin kerjakan di suatu industri tentunya adalah untuk melakukan perbaikan ya, perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan yang berkelanjutan itu maksudnya bagaimana ya? Nah, ini ada sebuah siklus yang sangat terkenal, nanti ini akan melandasi hampir semua sistem mutu dimanapun ya, dipakai di industri manapun, yaitu siklus yang kita sebut namanya plan, do, check, dan action atau siklus PDCA. Ya, saya nggak akan cerita terlalu banyak di sini ya, tetapi Anda bisa setidaknya lihat setiap proses produksi kita perlu lakukan perencanaan. Ya, misalnya, besok mau produksi berapa banyak keripik singkong. Berarti kalau mau produksi keripik singkong, ya kita butuh singkongnya berapa banyak. Terjadi penyusutan berapa banyak. Kita akan membutuhkan minyak goreng berapa banyak. Ya, peralatan apa saja yang harus siap ya. Bahan pengemas misalnya juga butuh berapa banyak. Akan disalurkan kemana ya. Kemudian do ya, atau melakukan pekerjaannya, yaitu tadi memproduksi misalnya keripik singkong. Lalu ketika melaksanakan itu harus ada cek ya, atau melakukan pemeriksaan apakah suatu proses itu kondisinya sudah sesuai. Ya, kalau misalnya ada ketidaksesuaian maka harus ada action, harus ada penyesuaian atau perbaikan ya. Oke. Nah, sistem mutu yang untuk perbaikan berkelanjutan ada banyak filosofi maupun ada banyak sistem yang bisa dianut ya. Kita kenal nanti ada namanya Kaizen ya, ini perbaikan berkelanjutan tapi kecil-kecil ya. Jadi sedikit perbaikan tapi setiap hari. Ya, kalau sekarang mungkin saya nggak tahu Anda mungkin pernah lihat kalau di pengembangan diri ada 1% lebih baik setiap hari gitu ya. Nah, ini adalah salah satu prinsip dari Kaizen, perbaikan terus-menerus yang walaupun kecil tapi dilakukan setiap saat atau setiap melihat ada potensi untuk diperbaiki dengan lebih efektif dan efisien. Oke, nah ini tadi yang siklus PDCA-nya. Ya, kemudian lebih menyeluruh ada namanya Six Sigma ya. Saya nggak bahas sekarang karena ini cukup nanti butuh banyak pemahaman statistik ya untuk Six Sigma ini ya, tapi intinya dia bisa dipakai untuk perbaikan secara berkelanjutan. Oke. Nah, ini baru pengenalan ya. Nah, mungkin beberapa perusahaan pangan yang sudah sukses menerapkan sistem produksinya sehingga menjadi besar, saya kira Anda sudah cukup kenal beberapa dari perusahaan ini ya. Grup yang secara sudah sangat mendunia atau produknya ada di hampir semua negara ya, salah satu produsen pangan terbesar di dunia ya, Nestle. Ada Mondelez ya, ini snack ya, banyak memproduksi snack terutama yang berbasis coklat seperti itu. Kemudian ini juga Anda pasti kenal ya, ada Danone. Oke, dan ada Kraft Heinz, ini juga ya 4 dari banyak perusahaan pangan internasional yang saya kira Anda pasti kenal ya. Oke, nah di level nasional saya kira Anda juga kenal. Nah, ini yang anak kos ini ya, suka makan Indomie mungkin ya. Jadi ini perusahaan pangan yang termasuk top juga.
kemudian ada Mayora, ya, ini snack juga, terus Siantar Top mungkin, dan Orang Tua Group. Oke, Anda mungkin punya persepsi masing-masing terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah saya sebutkan di sini, ya, apa produknya dan bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin di bidang produk yang sejenis. Oke, baik. Nah, kalau boleh kita lihat kembali, ya, untuk sistem produksi pangan supaya produksinya bagus, maka pertama harus paham produknya. Yang kedua juga harus paham apa tantangan atau kesulitan yang mungkin bisa dihadapi pada saat processing atau saat pengolahan, ya. Kemudian yang kita inginkan tentunya adalah produk yang konsisten dan mutu yang terjamin atau sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Dan yang terakhir adalah harus paham pasarnya, paham dengan kondisi bisnis atau kondisi perusahaan, ya, seberapa mampu atau targetnya seperti apa di dalam memasarkan atau membuat produk pangan ini, gitu ya. Oke, saya tutup dengan pertanyaan untuk menjadi renungan, ya. Saya enggak jadikan ini kuis, tapi cukup Anda renungi, ya, atau Anda jawab sendiri, ya. Ada beberapa pertanyaan. Nah, kira-kira yang pertama, pada setiap produksi pangan, ya, bagaimana setiap tahapan itu berinteraksi untuk menghasilkan produk akhir yang bisa memenuhi mutu dan standar keamanan, ya. Ada interaksinya enggak gitu untuk setiap tahap produksi pangan. Kita ambil contoh tadi aja yang produksi keripik singkong, ya. Kemudian, nah, menurut Anda apa saja peran dari SOP, ya, untuk mempertahankan konsistensi. Terus menurut Anda, kalau sampai terjadi penyimpangan, ya, bagaimana penyimpangan itu akan bisa mempengaruhi keseluruhan sistem produksi? Pertanyaan yang terakhir, apa pengaruh dari otomatisasi dan teknologi mutakhir, ya, untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian mutu di produksi pangan. Dan juga kira-kira masalah apa yang bisa timbul kalau diimplementasikan, ya, otomatisasi dan penggunaan teknologi mutakhir ini atau teknologi modern, ya, permesinan, kalau diterapkan kira-kira ada masalah nggak yang terjadi. Oke, saya akhiri untuk sesi ini. Kita akan lanjut di sesi yang berikutnya. Oke, silakan direnungi, boleh dijawab dulu, ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, saya tunggu nanti di diskusi, ya.